Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, tadi belum bismillah, belum salam. Oke, saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita. Ya, kita sedang praktek mengkaji hadis ahkam yang terkait dengan kompetensi kita. Hadis ahkam di FEBI secara umum atau hadis ahkam di MKS secara khusus, ya, dan prodi-prodi lain yang ada di FEBI, di Fakultas Syariah, dimanapun ya, itu dipersilahkan untuk dibahas, untuk dikaji oleh masing-masing individu mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi masing-masing sesuai dengan bidangnya itu. Ya, nah jadi kalau MKS misalkan hadis yang dibahasnya adalah tentang jual beli salam, dengan jual beli pakai akad salam, itu ya, mohon jangan salah paham. Ntar dikira jual beli salam itu daun salam lagi. Itu. Oke, nah sekarang yang harus dilakukan adalah ini dulu nih, ya. Jadi lacak dulu hadis itu ada atau terbit di mana. Nah, baru kemudian kita kaji. Nah, itu ya. Jadi konteks kajian itu, karena hadis itu kan sekarang sudah berapa? Sudah 14 abad ya. Hadis itu kan hidup berada di tengah masyarakat muslim. Paling tidak seperti itu, ya. Nah, ulumul hadis itu memberikan metodologi, memberikan teori-teori bagaimana kita mengkajinya. Nah, hadis ahkam adalah salah satu subjek matter atau objek kajian dari ulumul hadis itu. Jadi ulumul hadis yang di semester yang lalu kita sudah terima mata kuliahnya dipakai untuk mengkaji hadis bla 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 ya, hadis ahkam kalau di Fakultas Syariah atau di FEBI, hadis teologi kalau di Usuluddin, hadis tarbawi kalau di Fakultas Tarbiyah, hadis dakwah kalau di Fakultas Dakwah ya, hadis psikologi, hadis apalagi hadis sosiologi mungkin kalau di FISIP ya, hadis sosiologi kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung temanya, tergantung maudunya. Nah, sekarang hadis ahkam yang ada di FEBI ini dan salah satu contoh yang dipilih oleh saudari Naki itu hadis tentang tentang salam itu ya. Ada yang mengatakan salam, ada yang mengatakan salaf, itu maknanya sama. Tinggal nanti kalau saudara tuliskan dalam artikel saudara, dalam makalah saudara, saudara jelaskan saja ya naratif aja ya. Jadi silakan di copy paste, ubah sedikit dan sebutkan sumber penjelasan apa yang dimaksud dengan salam, apa yang dimaksud dengan salaf, dan kenapa itu bisa berbeda, tetapi maknanya tetap sama. Ya, tapi maknanya tetap sama. Jadi mohon dilihat seperti itu dan dilacak saja dulu, nggak usah panik kalau Pak Anton saya nggak menemukan sumbernya, nggak usah panik, bertanya aja ya. Jadi yang lain juga sama, Jadi ketika macet penyelesaian makalahnya, ketika macet bertanyalah itu. Nah saya duga ini banyak yang macet tapi nggak mau bertanya. Nah itu ya, mohon jangan sampai begitu. Oke, nah sekarang dengan circular flow ini, nah ini kita lihat dulu ini, ya, kita lihat dulu ini, oke. Sekarang kita lihat dulu, nah ini ya, ini ada di mana? Ya ini kan Bukhari, oke. Fi kailin ma'lumin wa wajin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Nah ini ya. Ini kita coba copy dulu nih teks Arabnya ya. Ini terlihat ya oleh semua. Oke. Nah, kita ke Google lagi aja.
kita pastikan ini untuk ini ya. Ini ternyata hadisnya Muslim ya kalau di sini. Ya. Man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin maklumin wajin maklumin ila ajalin maklumin. Nah, itu. Sementara ya. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin. Nah, ini ya. Di sini kan dari sini nih. Wahum wala qadiman nabi ini matanya dari sini nih ya, kanannya kan ini nih Sodakoh Ibnu Yainah Ibnu Abi Nujay Ibnu Abi Najih Abdullah bin Kasir Abil min Hal Ibnu Abbas. Oke, nah ini mari kita lihat atau kita coba jangan dari belakang ya, ini aja nih. Nah, ini ada Bukhari ya. Oke. Jadi, saudara, ini yang lain juga sama ya. Anda saudara kerepotan mencari bisa seperti yang barusan itu, dan di sini sudah ada terjemahnya nih, ya di web tafsirq.com ini kita lihat ya. Ini barusan kita klik, ini hasilnya. Nah, ini ya. Oke. Oke. Ini kemudian yang kita butuhkan bukan ini. Yang kita butuhkan adalah publikasi buku atau itu kita lihat. Nah, ini nih. Nih, ya. As-salam wal mudharabah min awamili tais min awamili tasayyur fi syariatil islamiyah. Ya, ini judul bukunya. Kita lihat. Tuh, muncul halamannya. Nah, inilah ya. Ini ada nih, ya. Halaman mana? Halaman 27 dan halaman 99 ya. Nih. Oke. Halaman 27 dan halaman 99. Oke. Tolong ini oleh Naki diingat dulu ya. Ini saya rekam, tapi khawatir nanti saya lupa. Ini ada di sini. Kemudian kita cari sumber lain. Oh, ini ada di Al-Muhalla Ibnu Hazm ya, ada di Al-Ghuror, ada di An-Nizam Al-Iqtisadi. Oke, kita coba lihat inilah. Ya. Nah, nggak muncul halamannya, nggak enak sih sebetulnya. Oke. Bagi yang merasa bahasa Arabnya belum sampai, nyantai aja dulu, nggak usah apa, nggak usah panik ya. Nah ini al-fiqh kita buat sunnah. Coba ada halamannya yang muncul nggak? Manhajul Iqtisad al-Islami. Coba ini. Subhanallah.
Ah, kayaknya ini deh. Sama belum? Bentar, bentar. Mafatihul Ghaib. Ah, ini. Al-Fiqhun Nafi. Ah, Alhamdulillah. Nah, ini ya. Oke, ternyata ini nyambung ke halaman sebelumnya. Ah, ini. Warohso minasalami mutlakon lana qauluhu alaihi salatu. Man aslama minkum fajislim. Fitailin maklumin wajib maklumin ila ajalin maklumin. Oke. Nih ya, di sini man aslama minkum ya. Man aslama minkum dua. Oke, dua. Nah, ini ya. Di sini ini riwayat yang pertama, ini riwayat yang kedua. Nah, ini ya. Jadi di sini man aslama, di sini man aslafa. Nah, gitu ya. Oke. Bentar. Jadi materi materi ahkamnya salam atau salaf itu boleh. Itu ya. Selesai ya. Hadis ahkamnya selesai. Sekarang kita mengkaji hadis ahkam. Nah, itu ya. Jadi kalau hadis akamnya selesai lah ya, selesai hadis akamnya, materinya selesai, salam disimpulkan boleh ya sebagai jenis jual beli ya, sebagai jenis jual beli. Nah sekarang kita kaji hadisnya ini ya, kita kaji hadisnya ini. Oke, jadi ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi ini, mana tadi? Ah ini ya, ini ada nggak? Ini nggak kelihatan halamannya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Naki kalau merasa belum klik bahasa Arabnya nggak usah panik juga, mohon dilihat aja dulu ini ya, mohon dilihat dulu. Ini nanti kita hadirkan sama-sama. Oke, kita lah cari yang berbahasa Indonesia. Oke, artinya ya, tak muncul, kembali ke sini dulu. Nah, so, salaf. Nah, ini ya, ada ya. Hukum Ekonomi Islam edisi revisi halaman 264. Mari kita lihat. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi, oke. Ini Naki ya, udah dapat ya. Oke, kembali ke sini. Nih, kan posisinya ini. Posisi etika ini kan ini ya. Jadi publikasi yang mengutip hadis. Nah, ini ya. Ini apa? Di sini buka, nanti kita copy.
Oke. Jadi ini buku yang mengutip oke. Jadi ini kita copy ya. Kita copy. Nah, kita ambil dari sini. Oke. Nah, sekarang untuk ini posisi ini nih, posisi publikasinya untuk Naki berarti ini. Nah, gitu ya. Nah, nah, ya. Oke. mau ditebelin gambarnya, nggak usah dulu lah ya. Oke. Ini ditambah dengan mana yang tadi? Nah, ini ya. Nah, sama dengan ini. Alfikun Nafi. Nah, gitu ya. Ini kan buku yang mengutip hadis tentang salam itu, tentang bayar salam. Ya. Nah, ini kopi. Oke. Nih. Nah, gitu ya. Jadi hadis tentang bayar salam ada di 2 buku paling tidak yang ditemukan oleh Naki. Harusnya gitu ya. Ya, yang nemukannya Pak Anton bukan Naki. Iya, nggak apa-apa. Di aku aja mah Naki ya. Kan saya pengajarnya. Gitu ya. Ini kemudian, nah ya. Nah sekarang kalau kita mengikuti pola ini, nah tadi kan kita dapatnya online ya, kita dapatnya online. Tiba-tiba jebret dapat. Nah kita gunakan indeksasi dulu deh, ya. Kita gunakan indeksasi, ya. Indeksasinya apa? Misalkan, nah caranya begini, caranya tetap kita gunakan yang online itu, ya. Oke, Kodima, Kodima. Ya, kita cari publikasi yang oke, ini hadis dari mi ya, hadis dari mi. Oke, nggak apa-apa. Misalkan kita coba pakai Al-Jami' Shogir ya. Al-Jami' Shogir. Enggak. Tak langsung dapat. Kita pakai Bulughul Maram. Bulughul Maram. Nah, enggak.
Oh, ternyata ada ya. Nih, ini di Bulughul Maram ada. Oke, kita coba lihat. Barangkali langsung dapat. Ayo. Ini yang membuat tak dapatnya ini nih. Ah, ini ya. Di Bulughul Maramnya ada di nomor 409. Ini berapa ini? Ini tak masuk ya. Oke. 409. Oh, dan ini ada syarahnya. Fathul Alam. Oke, kita buka Bulughul Maram. Nah, cara buka Bulughul Maramnya sama dengan yang kemarin kita masuk ke Wakfea ya. Wakfea. Oke, kita ketikkan Bulughul Maram. Nah, dapat ya. Oke, kita buka yang inilah. Nih, ya. Tadi nomor berapa hadisnya? Nomor 409. Kita coba sama enggak? Kita buka. Ini nih ya. Nah, ini Bulughul Maram. Jadi jangan pernah mengatakan, Pak saya nggak punya kitabnya. Enggak, ini ada kitabnya. Pak terjemahannya ada nggak? Ada, sebentar. Ya, 409 ya nomornya tadi ya. Benar, 409. Oke. Nah, oh, ternyata pasti beda nih. Pasti beda, sebentar. Kita kembali ke sini dulu. Bulughul Maram. Oke, kita nyari dulu. Ini Qodimal Madinah ya. Nah, nih, ada. Kita lihat. Abu Abu Salam wal Qor Warrohan. Ini ya, Ibn Abbas. Nah, ini. Tuh. Ah, ini ya. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi saya minta ke Naki, di sini jawabannya ada. Ya. Assalam huwa salaf. Nih, ya. Salam itu adalah salam. Ya, wadnan wa manan. Wa huwa masuk fi zimmah ya, bibadalim diwonto ajilan. Oke. Jadi ada tangguh, ada penangguhan. Dua, ini muttafaqun alaih. Nah, tadi
tadi Naki mengatakan ya kan Bukhari. Ternyata setelah kita buka Bulughul Maram, ini muttafaqun alaih. Ada di Bukhari, ada di Muslim. Sekarang kita lihat yang ada di sini. Nih, ini kan Bukhari saja kan? Itu. Sementara kalau kita lihat di sini, di Bulughul Maram ada Bukhari, ada Muslim. Ya, bukan ada Bukhari, ada Muslim. Bukhari dan Muslim. Oke. Nah, dalam Bulughul Maram ini ya, nih, man aslafa fi tamrin ini walil Bukhari. Nah, ini redaksi Bukhari bukan fi tamrin tetapi fi syai'in. Nih ya, jadi mengkaji itu begini, belajar hadis di perguruan tinggi itu begini ya. Itu. Jadi nggak cuma baca, terjemahkan, itu enggak begitu. Nah, ini menurut ulumul hadis yang saudara sudah terima di semester 1, inilah bentuk riwayat bil makna. Nah, nanti oleh Naki dimasukkan ketika yang di Bukhari seperti apa, kemudian yang di Muslim seperti apa, dibandingkan, dijelaskan bahwa ini adalah bentuk riwayat bil makna. Dijelaskan dulu riwayat bil makna itu apa, baru kemudian dituliskan. Gitu ya, Naki dan yang lain-lain lakukan hal yang sama. Betul. Nah, sekarang mari kita lihat ini 857 ya. 857. Kembali ke sini. 857 825 833 845 857. Oh. Mana? Beda ya. Beda nomor. Ini. Di sini 854. Oke. Nah, kalau Naki mau menggunakan yang ini 854 nomornya, ya. Jadi ini tuh siapa? Mari kita lihat. Ini halaman 327 ya, 854. Nih. Ini nama kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini nama lengkapnya, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, wafat 852, lahir 773. Ditahqiq, diedit, editornya ini Mahir Yasin Fahal. Ya, Mahir Yasin Fahal. Jadi nanti dalam metadata Zotero, Mendeley, dimasukkan editornya siapa. Itu ya, editornya siapa, dimasukkan. Gitu. Jadi nggak cuma ngetik kita itu, tapi kita gunakan aplikasi. Kenapa harus gunakan aplikasi? Agar kompetensi kita sama dengan kompetensi para mahasiswa lain di perguruan tinggi yang sudah lebih dulu menerapkannya. Ada yang bahkan menggunakan latex, ya. Aplikasi mengetik itu dengan latex itu. Jadi kalau dengan latex kita udah nggak perlu lagi ngebajak Microsoft. Sorry. Nggak semua bajakan, Pak. Saya beli original. Oke, bagus, terima kasih. Ya. Gitu. Ya. Jadi mohon diperhatikan itu. Kan kita klaim PTKI yang terbaik ya. Klaim kita kan PTKI yang terbaik tuh. Dari mana Pak Anton tahu? Mari kita lihat. Kita bikin Webonize kemarin waktu DS. Ya, itu kan PTKI yang terbaik kita itu. Nah, mari kita masuk ke Facebook saya aja lah ya, biar nggak buka yang lain. Nih, ya, dia Natalis ke 53.
UIN, Universitas Islam Negeri terbaik di Indonesia. Wah, keren nih. Mari kita wujudkan. Ya. Caranya gimana? Caranya mahasiswa menulis artikel pakai aplikasi, nggak cuma sekedar ngetik di MS Word. Itu. Oke? Nah, mari kita lanjutkan. Oke. Nah, ya, jadi ini. Kemudian mana ini? Ini tahun terbitnya 2014. Penerbitnya Darul Qams, ya. Riyadh. Ini kotanya Riyadh. Ya, kota penerbitnya Riyadh. Oke. Jadi saya perlihatkan dulu aplikasi Zotero itu seperti apa sih? Nah, ini ya. Nih, aplikasi Zotero ini. Oke, saya bikin dulu. Di sini Naki ya, Naki. Adalah, it is. Naki. Oke. Saya ini gunakan Zotero. Yang Mendeley, oke, nggak apa-apa ya. Oke, Naki. Sekarang kita masukkan ini, ya, masukkan ini, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ke Zotero kita, ke Zotero Naki ini, ya, klik ini nih, new item, ya, ini new item ya, klik book. Nah, ini judul, ketikkan di sini Bulughul Maram, author Ibnu Hajar. Nah, di sini ada tambahan editor. Oke, sekarang kita tulis dulu di sini, ya, untuk kemudian nanti kita pindahkan. Kan nulis Bulughul Maram tuh begini, Bulugh is Bulugh, nah itu ya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi kita sampai harus belajar menuliskan nama kitabnya. Oh, sebegitunya Pak Anton? Iya, ya, itu memang seperti ini. Ini namanya kajian nih ya. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini ketika ditulis ke Latin, kita menulisnya kan biasanya begini. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kan biasa menulisnya begitu. Ini salah. Bukan salah. Ini tidak mengikuti kaidah transliterasi. Ya. Agar kita bisa mengikuti kaidah transliterasi seperti apa? Saya bisa sih sebetulnya ini ya. Jadi gini. Ini ke home dulu. Bulugh. Ini kan wow nih. Panjang kan? Besar dulu deh biar enak. Nih ya. Bulugh. Kan gitu. Nah ini U-nya. U di sini, U di bu ini, dan U di sini ini beda. Ini kan pendek. Bulugh. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan ini. Insert simbol. Oke. More simbol. Cari U. U. Mana? Ini saya ini contoh repot ya. Ini contoh repotnya. Nah, ini. Close. Tuh. Bulugh A. Kan alif lam nih, alif lam. Ya. Marom. A-nya panjang.
ya, marom. Sama dengan U di sini, simbol. Ini ya udah ada di sini ya. Kalau belum nyari ke sini, ya. Nah ini. Kalau belum ada di sini, cari ke sini. Cek. Plus. Kalau belum marom, sorry. Minnya, M-nya kecil ya. Kata sambung. Min. Adilat. Nah, adilat. Gitu. Bukan adilat ya. Adilat al-ahkam. Ahkam. Nah, hak di sini ini beda dengan hak hudan, hak Allah, hak sedekah, hak hum itu beda. Ya, ini hak kecil nih. Nih, ini ya. Berarti hak titik bawah, ada enggak? Ah ini ya, udah ada nih. Nah, ahkam, A-nya panjang. Atau bolehkah kalau panjang ngopi dari sini biar nggak ke sana? Boleh. Ah, tuh. Jadi ini ya, ini adalah ini. Nah, oke. Bulughul maram min adillatil ahkam. Oke, ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Ditulis oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Gitu ya. Ini tanpa transliterasi. Sekarang dengan transliterasi, nah, saya akan memperlihatkan tidak usah insert simbol. Ada yang lebih efisien. Apa? Caranya gini nih. Ya. Ini klik customize quick access toolbar. Klik more comment. Klik add in. Klik com add in. Klik word add in. Klik go. Nah, di sini ada add in diakritik dot dot. Kalau belum nanti saya kirim add in-nya. Jadi seperti file MS Word, tapi nggak usah dibuka, ya, simpan, langsung nanti bagi yang belum muncul ya, langsung add. Nah, cari di mana? Cari. Ini contoh aja ya. Contoh. Nah ini nih, add in diakritik, ya. Nih, ini diklik bagi yang belum, nanti saya kirim ke grup, ya, klik open. Nah, karena ini saya sudah, tinggal centang ini, klik OK, jebret. Oke, kalau tadi kita kan insert simbol ya, insert simbol gitu. Sekarang cukup begini, buluk atau oke kita buluk dulu ya, buluk biasa BUL. Nah, untuk memunculkan U yang ada garis atasnya, digit Alt U, ya. Alt itu bagi yang IBM, bagi yang Apple Option U, ya. Alt U tuh keluar ya. Saya ulangi, Alt U tuh. Buluk al marom. Nah, marom A-nya kan pakai topi juga tuh atasnya. Alt A min adilat al ah. Nah, A ada titik ahkam, ya. Ini alt H, alt A. Nah, tuh. Ahmad bin Ali, Ahmad A, H itu Ahmad. Ahmad kan H kecil ya. Alt H
Ahmad bin Ali. Ali itu kan panjang, ada iya, Ali kan itu ya. Alti bin Hajar, H kecil. Nah ini H kecil nih, ini biar munculnya kapital, tidak hanya sekedar alt, tetapi shift. Shift alt H. Kalau alt H aja gitu. Shift alt H, A. Oke. Hajar, al, as, ko, la-nya panjang. Cuma tahu ini, tuh. Askolani, itu ya. Alt A, N, Alt I. Oke. Ini kita copy untuk kita masukkan ke Zotero. Ini. Bentar. Judul dulu deh. Judul. Mana? Ini. Ya. Copy, masukkan ke Zotero. Nah. Title. Dah. Beres ya. Sekarang author. Author nih. Siapa autornya? Yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini kita blok, copy, masukkan ke sini. Ini last. Jadi yang disimpan di sini yang terakhir. Mana? Ini al-Asqalani. Nah, ya, ininya kita delete. Nah, pindahkan ke sini. Tuh. Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan ini ada nih ya, editornya. Mahir Yasin Al-Fahal. Ya. Oke, kita tulis dulu di sini. Mahir M Alt A. Mahir Yasin Y Alt A Yasin. Mana Yasin nulisnya? Yasin, oke, gitu ya. Ya, Alti Al Fahal. H kecil Alt H F. Kontrol C, kembali ke Zotero, kita masukkan ini. Ini kan author nih. Sekarang tambah di sini. Ini ganti dengan editor. Separate. Kita simpan al-fahal di kotak awal ini. Di sini first-nya kita masukkan Mahir Yasin. Tuh. Ya. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar. Autornya ini, editornya Al-Fahal Mahir Yasin. Berikutnya yang harus kita, yang wajib kita isi ini place, tempat. Tempat ini apa? Nih, Ar-Riyadh ya. Ar-Riyadh. Oke, ini ya. Ar-Riyadh. Al-Riyadh. Al-A. Nah, Riyadh itu kan dot. Dot itu bukan DH, bukan DL, tapi D titik bawah. Alt D. Ya. Tuh, ini A-nya kecil. Kenapa? Karena ketika sudah dalam kalimat ini tidak di awal. Kontrol C. Simpan di sini. Publisher-nya apa? Darul Qabs ya. Darul Qabs. Darul D Alt A Dar Al Qabs. Kontrol C.
publisher, nih, ya, pastikan di sini. Date tahun berapa? 2014. Ini 2014. Pilih yang miladiah saja. Boleh yang hijriah boleh, ya, boleh, tapi konsisten aja. Kalau sekali udah miladiah, boleh nggak dua-duanya? Boleh, cuman nanti biasanya ini kan Y-nya kan satu nih, ya. Jadi pilih satu. Oke. Nah sekarang ini gunanya untuk apa? Untuk citasi, untuk pengutipan. Caranya gimana? Ini klik, copy. Masuk ke sini. Nah, ini ya. Kan hadisnya ini nih. Ya. Hadisnya ini yang tanpa sanad ya. Oke, anggap saja tanpa sanad dulu. Anggap saja tanpa sanad dulu. Misalkan ini teks hadisnya ya. Teks hadisnya tadi berapa? Berapa lagi? Halaman berapa tadi tuh? Tadi saya bilang tolong diamankan. Halamannya 857 ya. 85 berapa? 4 tadi itu, 854. Yang ini 854. Ah, ini ya, 854 halaman berapa ini? 327 ya. Oke. Nah, anggap saja ini adalah teksnya. Halaman 327, kita klik Zotero nih. Zoteronya ada diinstal. Kita klik ini add edit citation. Nah, di sini pastikan yang tadi itu, yang tadi dari itu Zotero metadata ya. Masukin halaman berapa? 327. 327. Enter. Nah. Tuh. Ya, dapat ya? Al-Asqalani. Nih, ini cirinya aktif. Benar ngisinya. Al-Asqalani. Tuh. Nah, oke ya. Oke, saya bikin ilustrasi dulu deh. Kenapa kita butuh ini? Oke. Contoh ya. Andai misalkan ini adalah teks kita. Ini adalah karya tulis kita dari sini sampai sini. Sejumlah berapa? 60 halaman. Skripsi misalkan gitu ya. Atau makalah kita berapa? 10 halaman gitu ya. Misalkan ini halaman 1 kita ngutip dari mana? Oh, ini saya ngutip bukunya Pak Anton misalkan gitu ya. Bisa. Sama dengan asumsi tadi sudah dientrikan metadatanya ke sini. Ya, ini kan punya Nafi ini. Di sini ada Pak Anton, ada Adi Warman Karim, ada Safi Antonio, ada siapa lagi? Ada Denny Kamaludin, ada siapa lagi? Ada Dudang Gojali, siapa lagi? Muhammad Hasanuddin, Dadang Hussein Sobana, dan seterusnya ya. Menkyu, Samuelson, dan lain sebagainya. Di sini ada daftar nama. Ya. Nah, mari kita, oke, kalau gitu gini deh. Kita coba masukkan dulu ya ke sini ya. Misalkan kita masuk ke Google Books. Books. Google Book. Ah, ini ya. Oke. Ada nggak punya Pak Anton di Google Book? Nah,
ini ya. Ekonomi hijau dalam Islam. Misalkan ini. Ini adalah buku yang akan Anda kutip. Misalkan gitu ya. Kita buka. Nah, ini. Ya. Ini kita klik ini nih. Ini langsung masuk ke foldernya Naki. Klik. Tuh. Saving to Naki itu. Ya. Kita buka di Naki. Nah, ini ekonomi hijau dalam Islam Athaillah M. Anton. Ya. Nah, ini kita ada yang harus diedit sedikit nih. Ini dibuat title case. Nah, ini. Ya. Dalamnya tetap kecil D-nya. Oke, place-nya ini belum ada. Terpaksa di entry manual Bandung Sahiha. Nah. Oke, nah ya. Ini kita lengkap aja lah. Ya, Muhammad. Oh kan, wah, lengkap. Ini ya. Oke, misalkan kita ngutip dari buku ini, ya, artikel kita ngutip dari buku ini kalimat ini kita Naki kutip dari bukunya Pak Anton misalkan ya. Nih, klik. Oke, keluar kan? Klik. Halaman berapa? 121 misalkan. Ya, diketik dari halaman 121 ngutip kalimat ini, enter. Tuh, langsung. Nih. Ini bukti kutipannya benar. Oke. Lanjut misalkan kalimat berikutnya sampai dengan ini masih ngutip dari Pak Anton, dari Anton Athaillah, tapi ini dari jurnal. Ya. Tuh. Misalkan ini Anton Athaillah. Nah, semua. Nah, ini ya. Nah, ini ada Google Scholar nih. Nah, ini ada jurnal yang ditulis oleh Pak Anton itu mana? Nah, ini misalkan. Ini distribusi zakat instrumen. Nah, ini ya. Reinterpreting the ratiologies of the prohibition of the study. Oke. Misalkan ini. Nah, kalau dari Google Scholar, klik ini. Ya. Nah, kita pilih mana yang akan kita kutip itu yang kita centang. Misalkan ini. Ya. Klik OK. Masuk ke Naki, kita buka Naki. Nah, ini. Ya. Sofyan Al-Hakim. Nah, ini harus diedit nih. Nah, Al-Hakim. Nah, ya. Sofyan Al-Hakim. Ini Athaillah Muhammad Anton. Nah, ini ya. Nah. Oke, Athaillah Muhammad Anton Al-Hakim Sofyan. Judulnya ini. Di sini ada DOI yang harusnya diisi, tetapi ini tidak diisi. Mari kita lihat, ada enggak ini DOI-nya. Ini copy, lagi-lagi googling terpaksa. Karena di sini DOI-nya enggak masuk. Oke, ada nih ya. Ada di Jilibuin, ada di sini ada. Kita lihat. Ah, DOI-nya ini nih. Copy. Masukkan ke sini. Nah, dah. Sekali ngentri seumur hidup bisa dipakai. Ya, jadi bagi yang belum punya Zotero, Mendeley punya dulu.
gratis ini untuk install, gunakan seumur hidup. Oke, nah udah ya, komplit. Halaman komplit, volume, nomor, tahun 2013. Mari kita masukkan, misalkan ke naskah kita. Sampai sini kita ngutip ya, Naki ngutip dari artikelnya Anton Athaillah tuh. Oke, klik ini. Pastikan di sini yang barusan. Ini judulnya. Oke. Oke, enter. Tuh, ada. Athaillah and Al-Hakim. Oke. Di sini ternyata kita ngutip bukunya Pak Adi Warman Karim, misalkan ya. Oke, dan buku Pak Adi Warman Karim sudah dientrikan ke Naki. Ya. Anggap saja demikian. Ini klik, kita klik Karim di sini. Ini bisa judul, bisa nama orang. Ini Karim. Nah, bukunya ini halamannya berapa? 52 misalkan. 52, enter. Karim. Sini kita ngutip siapa? Ustadz Didin, Hafiduddin. Nah, sama ke sini. Didin, Hafiduddin. Nah, mana? Ini filantropi dalam perspektif Islam. Ya. Halaman 17 misalkan gitu. Enter, enter. Oke, mau siapa lagi yang Anda kutip? Menq. Menq. Nah, ini ya, halaman 219. Oke. Mau siapa lagi yang Anda kutip? Fisher. Enggak Fisher. Oh. Samuelson. Samuelson. Aduh, nggak terlink nggak terlink. Hendricks. Nggak muncul. Siapa? Safi Antonio, nah itu Antonio, gitu ya. Ini ya, halaman 157. Oke. Oh ternyata di sini ada yang harus dikutip lagi. Siapa? Misalkan siapa ya? Motif Kotler, gitu ya. Kotler. Kotler dan Armstrong, halaman 124. Nah. Nih ya, misalkan ini introduction, ini metode, ini satu dan seterusnya. Inilah jumlah kutipan kita. Kita klik referensi di sini. Nah, klik ini, separate. Oke. Oh, sebentar. Ya, oke. Oh.
ini. Baca. Daftar pusakanya kan udah ada di sini ya. Ini saya lihat dulu deh. Nah, referensis. Oke, nah ini ya. Inilah, nah ini. Nah ini ya. Nah, ini ada Ghazali. Nah, oke. Oke. Misalkan dosen lain harus ada footnote, ya, harus menggunakan footnote. Ini kan bukan body note. Ya, kita ganti aja nih. Dokumen preferences, footnote itu inilah. Chicago, ini ya. Oke. Jadi footnote. Ya. Kita kembalikan lagi ke body note, ke sosiologi, mana sosiologi. Nah, ini balik lagi. Oke, gitu ya. Jadi oke, untuk ini sudah dapat mana? Ini ya. Naki sudah dapat. Berikutnya untuk ini sudah dapat Bulughul Maram. Indeksasinya dari Bulughul Maram. Di Bulughul Maram disebutkan tidak hanya Bukhari tetapi juga ada Muslimnya. Ya. Jadi ini, nah ini dikoreksi oleh Bulughul Maram. Ya. Ah ini ya, ini kan Hair Bukhari. Dikoreksi oleh Bulughul Maram, tidak hanya Bukhari tetapi Bukhari dan Muslim. Oke? Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Bentar. Oke. Nah, berikutnya Naki ungkap apa yang ada di Bukhari, apa yang ada di Muslim. Nah, kenapa? Karena kembali ke sini. Walil Bukhari. Ya. Ini ya, tadi kan udah diungkap. Ila ajalin malum muttafaqun alaih walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Nah, jadi dibandingkan nanti di benchmark ya. Ini Bukhari man aslafa fi syai'in, ini Muslim man aslafa fi tamrin. Tuh. Oke. Untuk apa nih ini ya? Jadi langkah pertama selesai, langkah kedua sudah selesai, langkah ketiga lihat di Bukhari dan Muslimnya. Jika selesai masuk ke langkah keempat, apa? Bikin sanad. Bikin sanad seperti apa? Seperti ini. Nah, ini. Ya, nah ini bikin sanad. Ya, ininya Ahmad bin Hambalnya ganti dengan Bukhari, ganti dengan Muslim. Itu ya, bikin sanad, cek satu-satu. Selesai bikin sanad,
Di sini syarah Bukhari, Fathul Bari. Ada yang bahasa Indonesianya, kalau ya, kalau ada yang bahasa Indonesianya, oke, selesai melihat jadilah artikel. Jadi gitu ya caranya, jadilah artikel. Oke, mantan mana yang bahasa Indonesianya syarah Bukhari itu sebentar. Kompre. Ini ya. Nih, ada 36 jilid. Nanti buka aja yang bagian salam atau salafnya. Boleh nggak diunduh semua? Boleh kan, ini gratis ya. Saya nggak tahu nih siapa yang punya webnya, tapi yang jelas ini gratis, kita bisa unduh. Ya, caranya ya satu-satu aja diunduh. Oke, bisa kirim ke WA grup ya. Saya kirim ke WA grup. Ya, ini jilid 35-nya, ya, berarti yang jilid 1 sampai dengan yang lain ya, dan yang lainnya ya tinggal dilacak aja seperti ini. Ya. Nih, ini 36, ini 34, ini 33 dan seterusnya. Ya, dilacak. Nanti pas yang bagian salam oleh Naki dikutip. Gitu, selesai, baru kemudian Naki dan yang lain tuliskan karya tulisnya itu dalam bentuk makalah kelas. Makalah aja dulu, nanti kita format dengan artikel jurnal menjadi artikel jurnal bersama-sama. Tuh, ya. Jadi gitu ya, Naki. Ya, itu. Silakan, ada pertanyaan? Saya harus segera meninggalkan ruangan. Harus beralih ruangan ya, karena ada munaqashah, ada ujian munaqashah. Belum ada, Pak. Oke, bisa diikuti ya. Langkah-langkah ini bisa diikuti. Jadi mengkaji hadis itu enggak langsung tiba-tiba jepret. Oh ini ada hadisnya, enggak. Hadis itu ada di mana? Ya, ini dari sini dulu. Ada di publikasi yang mengutip hadis tersebut. Contohnya ini. Nih. Ya, contohnya ini. Gitu. Itu belajar hadis itu begitu. Ya, enggak kita temukan hadis kemudian pakai enggak begitu ya. Oke. Nah, setelah selesai ini kan di sini kan Bukhari ya, tadi itu mana? Di sini kan Bukhari nih. Benar enggak hanya di Bukhari? Tadi itu. Benar enggak hanya di Bukhari? Nah, kita pakai indeksasi. Apa indeksasinya? Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu kitab indeks, bukan kitab hadis. Kitab indeks hadis. Ya, ada Jami' Shogir, ada Mujamu Bahros, ada Kanzul Umal, ada Bulughul Maram, dan lain sebagainya. Dari sini, ini menunjukkan di mana sebetulnya hadis yang tadi itu berada dalam Masadir Asliyah. Ini Masadir Asliyahnya. Ya, disinilah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Jadi kalau kita lihat di Bulughul Maram, Rawahul Bukhari, sebelum kita lihat di Bukharinya, kita terlarang sebetulnya ya menyatakan Rawahul Bukhari. Ya, kita hanya boleh menyatakan Rawahul Bukhari sebagaimana diinformasikan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Tanpa menyebutkan sebagaimana diinformasikan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, kita telah melakukan kesalahan. Kita mencuri informasi dari Ibnu Hajar.
Kita boleh menghilangkan Ibnu Hajar setelah kita lihat langsung di Bukhari-nya, di Muslimnya, di Abu Daudnya, di Nasai-nya, di Tirmidzi-nya, di Ibnu Majah, dan seterusnya. Oke, clear ya? Oke, selesai di sini. Bukhari disepakati sebagai hadis, kitab hadis sahih. Demikian juga Muslim. Buktikan. Masuk ke sini. Bahwa di Bukhari itu riwayat hadisnya sahih. Di Muslim itu riwayat hadisnya sahih. Cek satu persatu. Apa yang dicek? Rawi. Nih. Yang diceknya ini. Bukhari wafat 256. Nabi wafat 11 Hijriah. Selama 250 tahun hadis ngangkleng ya, berjalan sebagai bentuk periwayatan. Nah, kalau periwayatan ini arah panahnya harus dirubah dari atas ke bawah. Nah, ini. Inilah bentuk periwayatan. Ya. Inilah bentuk periwayatan. Kalau ini bentuk isnad. Dari bawah ke atas, ini bentuk isnad. Dari atas ke bawah, bentuk periwayatan. Dari Nabi ke mudawwin, ya, ke compiler, ke kodifikator. Siapa di sini Ahmad? Itu namanya periwayatan. Dari Ahmad ke Nabi, kita melacaknya, itu namanya isnad. Ya, rangkaiannya sendiri disebut dengan sanad. Dan itu materi semester lalu. Gitu ya. Gitu. Oke, emang Pak Anton kenapa harus begini? Kan hadis ahkam. Ahkam itu hukum. Hukum itu harus pasti, harus jelas, harus kuat. Ya. Jangan katanya, oh ini dalam Sahih Bukhari dikatakan demikian. Nanti dulu Anda baca di Sahih Bukhari, betul? Enggak. Ya, gitu kan? Oh, ini dalam Sahih Bukhari dikatakan, betul, lihat di Bukhari-nya. Iya. Di halaman berapa? Jilid berapa? Editornya siapa? Nah, editor juga yang kayak tadi itu ya. Editor juga menentukan. Ya, beda editor bisa jadi beda kualitas. Beda kesimpulan kualitas. Ya, beda editor, beda kesimpulan kualitas. Oke. Gitu terus mana? Ini ya. Jadi ini selesai, masuk ke sini ke kitab-kitab syarah. Bukhari syarahnya Fathul Bari. Jangan mengatakan nggak punya. Kenapa? Barusan saya kirim linknya. Silahkan disedot aja itu. Ya, baru kemudian lahir makalah kita. Itu ya. Jadi ini di kelas D. Nah ini tolong juga bukan tolong, ini wajib juga ditonton oleh kelas E karena saya nggak akan ulang. Ya, jadi minggu depan itu anggap saja UTS. Ya, seperti apa UTS-nya nanti saya kirim bentuknya. UTS-nya dari template aja. Ya. Jadi template ini ya. Nah, template ini silakan diisi sedapat mungkin. Ya. Oleh siapa? Oleh semua mahasiswa. Template ini silakan diisi oleh semua mahasiswa. Ya. Judul bahasa Inggris di bahasa Inggris, judul bahasa Indonesia, ini nama, afiliasi itu dan seterusnya. Dan mohon tidak boleh merubah template. Merubah komposisi. Seperti apa? Nanti saya kirim, selesai kuliah ini, nanti saya kirim link. Tadi malam saya bikin tutorial. Saya kirim seperti apa template jadi dirubah itu. Dan itu terlarang. Gitu ya. Oke, tinggal 4 menit lagi. Kalau lihat jam. Ya, kalau lihat jam tinggal 4 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tapi kalau tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Saya tunggu 10 detik. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, saya sudah dikirimi absensi kehadiran ya, presensi kehadiran UTS. Itu silakan diisi aja ya.
Silakan diisi seperti apa isinya, ya ikuti format yang ada. Itu seperti itu. Nah, nanti apakah nilainya keluar sekarang atau di akhir, nanti diakumulasi, kita lihat saja. Yang jelas saya menunggu template ini yang tadi itu ya, itu terisi oleh semua mahasiswa ya, dengan masing-masing hadisnya. Andai masih bingung Pak, masih bingung, ya masukin aja hadisnya aja dulu lah ya. Masukin aja hadisnya dulu, plug di bagian introduction. Jadi hadisnya simpan di bagian introduction. Clear? Ya, jadi untuk UTS hadisnya simpan di bagian introduction. Tuh. Jadi masing-masing sudah punya hadis, masing-masing sudah punya judul. Isinya belum masih bingung, nyantai aja. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Pak, untuk hadisnya, Pak mau nanya. Hadisnya itu yang udah hadasana atau misalkan yang belum hadasana? Yang tadi itu. Yang tadi itu, ya. Nah, andai belum menemukan hadisnya ada di mana, ya sudah, yang ada hadasananya juga boleh. Karena kan yang hadasana itu, yang komplit itu ya. Bentar, saya ulang deh. Nah, saya ulang. Nah, ini ya. Yang hadasana itu di sini di tahap ketiga. Ini ya. Itu. Di sini kan nggak pakai hadasana. Di sini nggak pakai hadasana. Ini adalah publikasi yang mengutip hadis, ini indeksasinya. Baru kita menemukan hadasana itu di sini. Di Al-Masadirul Asliyah. Oke? Paham ya Anda ya? Paham. Gitu. Andai masih susah menemukan di sini, nggak apa-apa, tulis saja yang ada hadasananya. Nanti kita lacak. Ya. Kan harus bikin laporan UTS. Bikin aja dulu laporannya. Gitu ya. Oke. Masih ada yang lain? Cukup? Oke, cukup ya. Saya sudah ditunggu di ruang sebelah soalnya. Oke, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasallallahu wa tungqari wa basyir sabirin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.